Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di hari ini? Saya percaya kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh hikmat akal pikiran menolong kita dalam segala hal yang kita kerjakan. Sebelum kita sampai ke poin yang kedua dari gereja bajingan dan pendeta bajingan, hari ini kita melihat industrialisasi pelayanan just to gain money untuk kebutuhan para pendeta tanpa mempedulikan kebutuhan jemaat. Hari ini kita melihat bagaimana pastor Graham dan pastor-pastor itu menjadi selebgram dengan gaya hidup hedonisme mereka tidak punya pekerjaan, tapi mereka menjadikan jemaat sapi perahan mereka dan ATM mereka. Yang pertama, poin pertama kemarin kita belajar, kita lihat bahwa gereja bajingan dan pendeta bajingan yang pertama adalah pendeta tidak menjalankan fungsi pelayanan dengan baik. Dia merubah fungsi pelayanan. Tidak lagi dia menjadi seorang pastor, seorang yang melayani, bagaimana memenuhi kebutuhan umat gembalaannya, tetapi dia menjadi CEO. Dia menjadi seorang Chief Executive Officer. Dan akhirnya dia mengindustrialisasi pelayanan itu menjadi sebuah marketplace just to gain money untuk dirinya dan untuk keluarganya, dan kemudian bergaya hidup hedonis dan berfoya-foya dan flexing dengan barang-barang branded. Poin kedua hari ini kita belajar bahwa ketika gereja bajingan dan pendeta bajingan dia menjadi seorang CEO atau Chief Executive Officer, maka yang kedua dia merubah anggota gereja, tidak lagi menjadi anggota gereja, tetapi dia merubahnya menjadi customer atau pelanggan atau klien, di mana dia menggunakan sistem ekonomi yang kita kenal dengan nama ROI atau Return of Investment. Apa yang dilakukan? Dia mendapatkan sesuatu dari yang dia lakukan, atau return of investment. Apa yang telah dia investasikan, waktu, tenaga, dan lain-lain, dia akan mendapatkan sesuatu dari apa yang dia telah investasikan tersebut. Dan kita tahu bahwa akhirnya jemaat menjadi sapi perahannya gembala sidang dan pendeta bajingan ini. Akhirnya jemaat menjadi klien, customer yang setiap bulan harus memenuhi kebutuhan hedonisme. Khotbah-khotbah yang dikhotbahkan tidak lagi khotbah-khotbah yang alkitabiah. Every week, setiap minggu pertama khotbah tentang persepuluhan. Setiap minggu pertama khotbah tentang buah sulung, janji iman, dan lain-lain. Jemaat dibodohi dengan ayat-ayat kitab suci, tidak lagi mengkhotbahkan firman Tuhan secara jujur, secara benar, secara komprehensif, dan secara proporsional, dan membangun jemaat Tuhan dengan baik. Hari ini adalah era di mana jemaat harus bangkit, berdiri, dan melawan era yang saya sebut dengan pandangan pribadi saya adalah era Tetzel, di mana para hamba-hamba Tuhan itu melakukan flexing dengan gaya hidup mewah, tapi mereka tidak memikirkan ekonomi jemaat dan tidak mengajarkan jemaat dan mengarahkan hati jemaat, memindahkan hati jemaat ke surga. Hari ini setan bekerja dengan luar biasa lewat berbagai media, teknologi, dan lain sebagainya. Tapi pendeta masih terus berkhotbah tentang uang, dan uang. Uang, ingat, adalah salah satu kompetitor Tuhan. Di dalam Alkitab kita baca uang paling banyak diberitakan dan ceritakan. Karena itu, ketika Yesus dicobai di padang gurun, maka Iblis berkata, sembahlah aku maka semua aku berikan. Ini menjadi sebuah anomali dalam hidup Kristen. Apa yang Yesus larang hari ini dilakukan oleh para pendeta bajingan tersebut. Mari bangkit, memilikilah kecerdasan roh, lawan pendeta bajingan. Jangan pernah beribadah di gereja para pendeta bajingan itu. Tuhan memberkati, sampai jumpa pada poin yang ketiga. Shalom.